Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Untuk mengawali pembelajaran semester genap ini, saya akan memulai dengan materi karya ilmiah. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis sistematika karya ilmiah. Sebelum kita menganalisis sistematikanya, terlebih dulu kita pahami dari karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya yang mengungkapkan hasil pengamatan, penelitian, atau peninjauan terhadap sesuatu. Karya ilmiah ini disusun menurut metode dan sistematika tertentu. Karya ilmiah disusun karena ada permasalahan. Permasalahan ini dibicarakan dengan metode ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, bersifat ilmiah. Artinya, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dan fakta harus diperoleh secara objektif. Kedua, merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus karena hasil suatu penelitian harus dapat disempurnakan lagi. Yang ketiga, logis, yaitu segala keterangan yang disajikan dapat diterima akal. Yang keempat, sistematis, yaitu segala yang dikemukakan disusun dalam urutan yang menunjukkan kesinambungan. Yang kelima, objektif, yaitu keterangan yang disajikan apa adanya berdasarkan fakta. Yang keenam, tuntas. Maksudnya tuntas adalah masalah-masalah yang dimunculkan dikupas secara rinci dan lengkap. Jenis-jenis karya ilmiah. Jenis karya ilmiah cukup banyak, namun dan jenis tersebut dapat dibedakan berdasarkan tempat penyajian, penulisan, dan tujuan penulisan. Yang pertama adalah makalah. Karya ilmiah ini disajikan dalam pertemuan ilmiah, baik diskusi, dialog, seminar, simposium, lokakarya, atau yang lainnya. Yang kedua, skripsi. Karya ini adalah merupakan tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana S1. Yang ketiga, tesis. Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir akademik untuk mendapatkan gelar sarjana S2. Yang keempat, disertasi. Karya ilmiah ini merupakan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana S3. Yang kelima, laporan penelitian. Karya ilmiah ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian mandiri maupun kelompok. Jenis penelitian ini bermacam-macam seperti penelitian lapangan, penelitian keperpustakaan, penelitian laboratorium. Sistematika karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan laporan hasil penelitian, merupakan bukti fisik yang dapat dibaca dan dinilai oleh orang lain. Unsur penilaian karya ilmiah yang paling utama adalah original ide dan keanehan ide serta aplikasi ide penelitian. Namun demikian, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan hal penting harus diperhatikan. Cara penulisan dengan bahasa yang baik dan benar merupakan penilaian pertama yang dilakukan untuk seluruh bagian, mulai judul, permasalahan, sampai kesimpulan. Sehingga penentuan kelayakan suatu karya sangat ditentukan dari bentuk laporannya. Sistematika penulisan karya ilmiah ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Saya akan bahas satu persatu dari bagian tersebut. Yang pertama, bagian awal memuat sampul, judul karya ilmiah, logo dan lambang sekolah, tujuan pembuatan karya tulis ilmiah, nama peneliti atau penulis, nama sekolah lengkap dengan alamat, nama kota dan tahun penyusunan. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Abstrak atau intisari. Abstrak ini merupakan uraian singkat keseluruhan isi penelitian. Biasanya ditulis hanya dalam satu halaman dan tidak boleh dari 20 kata serta terdiri dari 3 paragraf.
Paragraf pertama berisi masalah atau problem penelitian dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi subjek penelitian dan ringkasan metodologi penelitian. Sedangkan paragraf ketiga berisi hasil penelitian dan atau kesimpulan dari penelitian serta implikasinya dalam studi atau kehidupan. Penulis intisari dilakukan pada bagian akhir pembuatan laporan penelitian setelah menyelesaikan bab pendahuluan sampai bab kesimpulan. Teknik penulisannya pada halaman tersendiri dan pada bagian bawah judul diberi identitas atau peneliti serta diketik dengan spasi tunggal. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi pengantar yang memaparkan pertimbangan atau pemikiran mengenai pentingnya suatu masalah untuk dibicarakan dalam penelitian ini. Pertimbangan atau pemikiran dimunculkan dapat berupa observasi, pengalaman penulis atau orang lain, atau hasil penelitian orang lain yang mendahulunya. Latar belakang masalah perlu dituliskan untuk memperjelas alasan pemilihan masalah serta hubungannya antara masalah ilmiah yang akan diteliti dan masalah profesional. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah penelitian dirumuskan atau ditulis dalam kalimat tanya yang jelas, lugas, dalam bahasa ilmiah dengan spasi rangkap atau dua spasi dengan menunjukkan variabel penelitian. Tujuan penelitian berisi rincian tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian. Penulisan tujuan harus secara rinci sesuai dengan jumlah butir-butir masalah yang dirumuskan di bagian perumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, tujuan penelitian juga harus 2. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini berisi gambaran fungsi yang dapat diambil baik bagi peneliti maupun masyarakat apabila peneliti itu berhasil menemukan atau memecahkan seperti yang diharapkan. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis ini bila ada berisi jawaban tentatif terhadap masalah penelitian berdasarkan logika yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya dengan pelaksanaan penelitian di lapangan. Jadi dugaan sementara. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau landasan teori merupakan ungkapan teori-teori yang dipilih untuk memberikan landasan yang kuat terhadap permasalahan penelitian atau karya ilmiah dan mempunyai relevansi yang erat dengan alternatif penyelesaian masalah yang dipilih. Landasan teori dapat berisi halaman-halaman berikut. Yang pertama, teori berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian. Yang kedua, rujukan dari hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. Yang ketiga, rujukan-rujukan yang berkaitan dengan bahan dan metode penelitian. Tinjauan pustaka yang baik hanya berikan bahan-bahan kepustakaan yang ada hubungannya secara langsung dengan masalah dan metode penelitian. Cara penulisannya harus dapat menampilkan kesan secara menyeluruh dalam bentuk kerangka yang saling berhubungan. Teori-teori yang diungkapkan disusun secara sistematik dengan teknik penulisan yang benar. Bab 3, metode penelitian. Metode penelitian ini berisi halaman-halaman berikut. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang ketiga, alat-alat dan bahan-bahan penelitian. Yang keempat, cara kerja penelitian. Yang kelima adalah rancangan tabulasi data. Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini berisi data hasil penelitian dipaparkan dalam bentuk tabel. Pada setiap tabel diikuti analisis data. Analisis data dapat menggunakan analisis statistik atau analisis deskriptif. Pembahasan data mengungkapkan berbagai penyelesaian masalah yang ditetapkan sebelumnya. Ungkapan penyelesaian masalah dapat melalui analisis data yang ditujukan untuk mengarahkan pada kesimpulan yang akan diperoleh sebagai jawaban suatu masalah penelitian. Bagian ini mempunyai porsi paling banyak dalam suatu karya ilmiah karena merupakan tubuh suatu karya ilmiah. Bab kelima adalah penutup. Penutup berisi dari simpulan suatu karya ilmiah yang diringkas dan bermakna harus dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang terpenting
sehingga menggambarkan hasil penelitian yang final dan utuh. Kesimpulan biasanya juga disertai dengan saran-saran yang akan penelitian dalam tulisan tersebut. Terakhir adalah daftar pustaka berisi bermacam-macam buku yang memuat teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan masalah, tinjauan pustaka, serta metode dan pembahasan. Demikian materi karya ilmiah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.